Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, terutama adalah nikmat iman yang semoga kita istiqamah di atasnya dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita dianjurkan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, dan terlebih kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Nilai kemanfaatan bisa merupakan bentuk material maupun imaterial. Manfaat yang utama yang bisa diberikan adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ada 3 bekal utama. 3 bekal utama yang seseorang ketika telah mempersiapkan, telah melakukan 3 bekal utama tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Maka manfaat 3 bekal utama ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah sedekah jariyah. Jadi ketika kita bisa memberikan manfaat berupa sedekah jariyah, yaitu berupa harta kita yang bisa dimanfaatkan, bahkan yang memanfaatkan adalah banyak orang, baik itu untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah-madrasah, pesantren dan lain sebagainya, yang banyak orang memanfaatkan, maka ini merupakan kemanfaatan yang besar. Sebagaimana juga telah dicontohkan oleh sahabat mulia Utsman bin Affan. Beliau mewakafkan sebuah sumur yang pada saat itu khususnya kaum muslimin sangat membutuhkan air.
yang sumur itu adalah sumur satu-satunya yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang pada akhirnya dibeli oleh sahabat mulia Utsman bin Affan, kemudian diwakafkan oleh beliau. Sampai sekarang sumur tersebut masih bisa berfungsi, sehingga kemanfaatannya bisa terus mengalir, pahalanya terus mengalir, walaupun beliau sudah wafat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika kita ada peluang-peluang sedekah jariah, maka disitulah kita bisa sisipkan, walaupun dalam kondisi kita sedang menurun dari sisi rezekinya, yang dulu mungkin banyak, sekarang sedikit. Akan tetapi Rabb kita, Tuhan kita sama, yaitu Allah. Kita harus tetap yakin bahwa ketika kita diberikan rizki, seberapapun rizkinya itu, maka ketika kita mensikapinya dengan penuh syukur, yang di dalam syukur itu ada qanaah. Qanaah berarti ar-ridha bil qalil. Kita senantiasa ridho dengan yang sedikit, maka yang sedikit itu akan bernilai berkah. Akan bernilai berkah. Yang dulu mungkin 10 juta, sekarang hanya 5 juta. Kita senantiasa qanaah, terus mensyukuri, dan kita yakin la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah akan lipat gandakan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Bisa jadi dengan yang kecil itu kita semakin dekat kepada Allah. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Sementara ketika kita bergelimang dengan harta, kita sering telat sholat, jarang menghadiri majelis taklim, sedekah pun berat. Maka dalam hal ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah memberikan ujian, karena ujian itu ada dua, ada yang berupa sesuatu yang menyenangkan, kita mau syukur tidak? Tapi ada hal-hal yang mungkin kita rasa itu membuat kita sempit, maka kita mau sabar enggak di situ? Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, modal besar kita mensikapi kekurangan rizki dan sebagainya adalah kita senantiasa qanaah. Kita senantiasa merasa senang dengan setiap pembagian yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita senang, maka Allah SWT akan memberikan keberkahan di dalamnya. Walaupun sedikit, tapi istri tetap sayang. Walaupun sedikit, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, sehat, kemudian diberikan kepahaman terhadap agama. Itu adalah rezeki yang sangat besar. Rezeki yang sangat besar ketika kita diberikan anugerah ilmu oleh Allah. Karena ilmu tidak ada bandingannya ketika dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bekal yang berikutnya yang bisa kita jadikan menjadi kemanfaatan baik untuk kita dunia akhirat dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain, yaitu adalah ilmu. Nah, ketika kita ingin menebar ilmu, maka syarat utamanya adalah kita juga menuntut ilmu. Kita belajar dengan tekun. Maka ada kata pepatah, faqidu syai' la yu'ti. Enggak punya sesuatu, bagaimana dia bisa memberikan? Sehingga kalau kita enggak punya ilmu, bagaimana kita bisa memberikan ilmu itu? Maka syarat utamanya adalah terus belajar dan terus belajar. Karena orang yang mengajarkan kebaikan itu sampai ikan di laut mendoakan kita. Ikan di laut mendoakan kebaikan untuk kita. Muallimu al-khair. Jadi yang mengajarkan kebaikan-kebaikan itu Allah jadikan makhluknya yang begitu banyak yang ada di lautan ikut mendoakan. Sehingga ketika kita memahami betapa mulia kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka kita akan terus belajar dan terus belajar. Walaupun kita sudah wafat,
Setiap orang yang mendapatkan ilmu yang pernah kita sampaikan, kita dapat pahalanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada hidayah, kepada kebaikan, petunjuk Allah, yang tadinya enggak sholat kemudian mau sholat, yang tadinya enggak mau baca Quran kemudian mau baca Quran, yang tadinya makan dengan tangan kiri, Masya Allah, setelah dinasihati terus dia makan dengan tangan kanan, bahkan dia ajarin orang lain makan dengan tangan kanan. Maka bagi orang yang mengajarkan tersebut mendapatkan pahala-pahala orang yang melakukan, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan tadi. Masya Allah. Dan ini berlangsung sampai dengan walaupun orang tersebut sudah wafat, yang mengajarkan sudah wafat, tapi terus mendapatkan pahala, terus mendapatkan pahala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, yang ini merupakan kemanfaatan yang besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga bisa jadi kemanfaatan anak yang soleh dan solehah tidak hanya orang tua yang menikmati, tidak hanya orang tua yang mendapatkan manfaatnya, tapi Islam dan kaum muslimin bisa merasakan manfaat dari anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah di sidang yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa menjadikan diri kita orang yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innakas sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis salah.